Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja. Hari ini jumpa lagi bersama saya Luis Matruti, guru olahraga SMP Negeri 1 Lojanan di kelas 7. Materi kita pada hari ini adalah tentang bab 3 yaitu atletik. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar materi kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini yang kita bahas adalah tentang olahraga atletik. Di dalam olahraga atletik ini terdapat 4 cabang olahraga, yaitu tentang jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dan kita mulai dengan pengertian dan asal-usul atletik. Di sini, atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon atau atulma. Artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan, atau perjuangan. Menurut sejarah bangsa Yunani yang pertama kali menyelenggarakan perlombaan atletik, hal ini dapat dibaca dari karya penjangga Yunani purba bernama Homerus. Atletik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani atlos, artinya lomba. Pada waktu itu, cabang olahraga atletik dikenal dengan pentalon atau pancalomba dan dekatlon atau dasar lomba. Sejarah pengertian asal-usul atletik itu, pengertian dan asal-usul atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon atau atluma, artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan, atau perjuangan. Orang yang melakukan dinamakan atlena atau atlet. Atlet adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan yang meliputi nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Hal ini dapat kita baca dari karya penjaga Yunani purba yang bernama Homerus. Atletik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani atau atlos, artinya lomba. Pada waktu itu, cabang olahraga atletik dikenal dengan pentalon atau pancalomba dan dekatlon atau dasar lomba. Pada nomor lari atau nomor lari maraton, nomor ini merupakan kegiatan berlari yang dimulai sejak tahun 490 sebelum Masehi. Kegiatan itu berawal dari sebuah kota kecil yang bernama Marathon, 40 km dari Athena. Jarak sepanjang itulah yang diperlombakan dalam Olimpiade 1889 di Athena. Baru tahun 1908, jarak maraton dibakukan menjadi jarak 42,195 km sejak itu. Cabang olahraga maraton selalu menjadi puncak sekaligus penutup seluruh rangkaian olahraga. Olimpiade modern dilaksanakan atas prakarsa seorang warga negara Prancis yang bernama Baron Lorbein. Pada tahun 1896, bertepat di Athena, dan Olimpiade tersebut, nomor atletik merupakan tambang medali yang diperebutkan. Namun, organisasi olahraga atletik internasional baru dibentuk pada tanggal 17 Juli pada Olimpiade kelima di Stockholm, Swedia dengan nama International Amateur Federasi yang disingkat IAAF. Sejak saat itu, atletik
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, kita masuk kepada pelajaran atletik melalui jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus selama melangkah. Kaki yang bergerak maju, pejalan kaki harus berhubungan dan menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Kaki penyangga harus diluruskan, tidak bengkok di lutut. Untuk sekurang-kurangnya sesaat dalam posisi tegak atau vertikal. Pelaksanaan perlombaan jalan cepat itu diawali dengan adanya pemberangkatan start dan diakhiri dengan melewati garis finish. Maka, untuk gerakan jalan cepat ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu gerakan start, jalan cepat, dan melewati garis finish. Ada gerakan spesifik yaitu tumpuan 2 kaki, gerakan spesifik fase tumpukan kaki, fase relaksasi, dan fase dorongan. Nah, bisa lihat di gambar, ada 3 kategori lomba jalan cepat. Jarak, jadi jarak 200 meter, jarak 500 meter, dan jarak 1000 meter. Nah, perhatikan baik-baik di gambar ini ya. Dan kita lanjut kepada atletik lari. Perlombaan lari jarak pendek dalam dunia atletik sering disebut sebagai lari sprint atau lari cepat. Seorang pelari jarak pendek biasanya dipanggil dengan sebutan sprinter. Nomor lari jarak pendek yang diperlombakan pada event internasional jika diadakan di lapangan terbuka atau outdoor, meliputi nomor lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak pendek yang dilombakan di lapangan tertutup atau indoor meliputi lari 50 meter, 60 meter, 200 meter, dan 400 meter. Itulah perbedaan di dalam event olahraga atletik. Jadi kalau kita lomba di lapangan terbuka, itu biasanya 100, 200, 400. Kalau di tertutup, meliputi 50, 60, dan 200 sampai 400 meter. Lari cepat ialah lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya atau sprint, yang dilaksanakan di dalam lintasan lari menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari cepat dapat dilakukan baik oleh pelari putra maupun putri. Di dalam lomba lari cepat, setiap pelari tidak diperbolehkan keluar lintasannya masing-masing. Kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari jarak pendek adalah sprint. Dan kita perhatikan di sini cara start itu adalah masing-masing sesuai dengan garisnya, cara jongkoknya, posisi, perhatikan di gambar. Start itu dibagi menjadi 3, yaitu start panjang atau long start, start menengah, medium start, start pendek adalah short start. Start panjang atau long start adalah pertama, sikap jongkok rileks, kedua lutut kaki kanan menempel di tanah, ketiga kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit. 4, kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V terbalik. 5, pandangan rileks ke depan dan konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Sama halnya juga dengan start menengah atau medium. Start adalah sikap pertama adalah sikap jongkok, rileks. Kedua,
Lutut kaki kanan menempel di tanah. Ketiga, kaki kiri berada di samping lutut kaki kanan dengan jarak kurang lebih 1 kepal. Keempat, kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V terbalik. 5, pandangan rileks ke depan. Konsentrasi pada aba-aba start berikutnya dan selanjutnya hampir sama, yaitu start pendek atau short start adalah sikap jongkok rileks. Lutut kaki kanan menempel di tanah, kaki kiri terletak di antara kaki kanan dan lutut kaki kanan. Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V terbalik. Gerakan spesifik memasuki garis finish lari jarak pendek. Gerakan spesifik garis finish lari jarak pendek berikut ini. Berlari secepat mungkin jika perlu ditingkatkan kecepatan seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis sesungguhnya. Setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish, dorongan badan ke depan tanpa mengurangi kecepatan. Sampai garis finish, membungkukkan dada, tangan ditarik ke belakang atau putar salah satu bahu ke depan. Perhatikan di gambar yang Bapak tampilkan. Nah, kita masuk kepada materi lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu nomor yang terdapat pada nomor lompat cabang olahraga atletik. Lompat adalah istilah yang digunakan dalam cabang olahraga atletik, yaitu melakukan tolakan dengan satu kaki baik untuk nomor lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, maupun lompat tinggi galah. Untuk memperoleh suatu hasil yang optimal dalam melompat jauh, selain pelompat tersebut harus memiliki kekuatan, daya ledak, kecepatan, ketepatan, kelenturan, dan koordinasi gerakan. Juga harus memahami dan menguasai gerak dasar untuk melakukan gerakan lompat jauh. Tahapan-tahapan dalam melakukan lompat jauh ada 4, yaitu pertama awalan, ancang-ancang, 2 tolakan atau tumpuan, 3 sikap badan di udara, dan 4 sikap mendarat. Tahapan-tahapan lompat jauh tersebut akan diuraikan satu-satu berikut ini. Gerakan awalan 1 atau ancang-ancang atau approach run, gerakan spesifik tumpuan tolakan atau take off, gerakan spesifik melayang di udara, dan gerakan spesifik mendarat. Dan kalian bisa lihat di gambar yang ada di layar. Peraturan lompat jauh, lintasan awal lompat jauh minimum 1,22 meter dan panjang 45 meter. Panjang papan tolakan adalah 1,22 meter, lebar 20 cm, tebal 10 cm. Pada sisi dekat dengan tempat pendarat harus diletakkan pada papan plastisin untuk mencatat bekas kaki pelompat bila ia melakukan kesalahan saat menolak. Papan tolak harus dicatat putih dan harus datar dengan tanah dan harus ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi depan bak pasir pendaratan. Latar tempat pendataran minimum 2,75 meter, jarak antara garis tolakan sampai akhir tempat lompat minimal 10 meter. Permukaan pasir di dalam tempat pendaratan harus sama tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan. Bila peserta perlombaan lebih dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan melompat 3 kali. Giliran dari 8 pelompat, dengan lompatan terbaik dapat melompat 3 kali lagi untuk menentukan pemenang. Bila peserta 6 orang dan kurang, semua peserta harus melompat 6 kali. Giliran semua lompatan diukur dari titik bebas lompatan. Dan kita masuk kepada tolak peluru.
Tolak peluru merupakan salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar pada cabang olahraga atletik. Sesuai dengan namanya, maka tolak peluru dilakukan tidak dilempar akan, tetapi ditolak atau didorong. Hal ini sesuai pula dengan peraturan bahwa peluru harus didorong atau ditolak dari bahu dengan satu tangan. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat bundar atau peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Berat peluru yang digunakan dalam perlombaan adalah 7,25 km untuk putra dan 4 km untuk putri. Gaya tolak peluru yang sering digunakan pada tolak peluru yaitu gaya lama atau gaya ortodoks. Dan gaya baru atau gaya O'Brien, kalau ada gaya lain hanyalah merupakan variasi dari kedua gerakan tersebut. Tujuan tolak peluru adalah menolak sejauh-jauhnya untuk memperoleh prestasi yang optimal. Untuk mencapai tolakan yang jauh, seorang atlet harus memahami dan menguasai teknik tolak peluru. Prinsip dasar tolak peluru ada 4 macam, yaitu pertama, memegang peluru, kedua, sikap badan saat akan menolak peluru, cara menolak peluru, dan sikap badan setelah menolakkan peluru. Keempat prinsip dasar tolak peluru tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut, dan ini kalian bisa perhatikan di gambar berikut ini. Gambar-gambar ini kalian harus pahami. Oke, dan materi kita cukup sampai di sini. Ingat, materi yang Bapak ambil, Bapak ringkas ini, semua itu adalah buku paket. Materi yang Bapak ini adalah Bapak ambil dari buku paket yang dibagikan oleh sekolah. Maka itu kalian boleh belajar di rumah, buka di buku paket, dan pelajari bab 3, karena di situ semua materi atletik ada di buku tersebut. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kalian persiapkan diri untuk kita akan ikut Meet, Google Meet, untuk kita akan absen di minggu depan. Jadi semua harus ketika jam olahraga, semua udah siap, standby di depan HP, depan laptop. Karena itu nanti Bapak telepon untuk kita semua bisa absen dan bisa berdiskusi langsung, belajar langsung melalui Meet Google. Ya, mungkin itu aja materi kita sampai di sini. Dan salam olahraga, salam sehat. Jaga kesehatan baik-baik di rumah, atur pola makan. Keluar masuk rumah wajib cuci tangan, menggunakan masker, dan wajib mandi. Ingat, jaga kesehatan di rumah, dan jangan lupa berdoa. Semoga kita akan ketemu di minggu depan semua sehat-sehat saja. Oke, dan selamat pagi, salam olahraga, salam sehat buat kita semua. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Luis Matruti. Semoga kita semua sehat-sehat saja di tahun baru ini. Dan kita hari ini akan belajar tentang atletik, yang mana atletik itu ada lari, lompat, lempar, dan juga jalan. Namun sebelum kita masuk ke materinya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar materi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Kita sebelum masuk ke praktek, mari kita akan lakukan pemanasan terlebih dahulu.
Dan di sini yang kita akan pemanasan tidak sepenuhnya, karena mengingat di upload harus sesuai videonya. Oke, kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita lanjut kaki. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Balas. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan kita lanjut ke start awal atletik, yaitu mari kita lihat di sini caranya. Pertama, ketika kita mau melakukan lari sprint, kita akan pertama-tama kita harus posisi awalan. Pertama, awalan harus siap. Kedua, maju. Ini adalah garis lintasan untuk start. Kaki kiri pas di garis dan tangan kita akan selebar bahu. Dan kita harus mata pandang ke depan dan kita melihat mendengar apa-apa dari wasit atau pemimpin pertandingan. Awalan pertama, kedua angkat, dan ketiga adalah sprint. Dan kita akan mulai. Itu adalah awalan dari start jongkok, karena materi kita itu adalah sprint. Oke, dan kita akan masuk ke praktik selanjutnya, yaitu tolak peluru. Ini tolak pelurunya, dan ayo kita ke lapangan untuk saksikan praktek tolak pelurunya. Dan 3, 2, dan ya, itu kita akan mendorong. Itu yang kita membelakangi. Kita coba sekali lagi ya, perhatikan ya. Ini posisinya, tangan seperti sikut ya, kayak gini posisinya. Dan ini kita harus dorong. Nah, itu caranya. Nah, itu adalah praktek tolak peluru. Dan di sini ini adalah lintasan juga tentang lompat jauh. Oke, jadi praktek kita tolak peluru selesai dan kita lanjut ke praktek lompat jauh. Dan perhatikan, kita hanya praktek karena lokasi ya. Jadi kita lari sprint, lari masuk umpat, arahnya jatuh ke depan. Berarti hitungan poinnya jatuh dari ukuran start tolakan sampai ke tempat posisi jatuh. Nah, itu hitungan yang benar. Ketika praktek lompatan dan kita jatuh tangan ke belakang, maka poinnya salah. Itu adalah praktek lompat jauh. Oke, materi kita atletik sampai di sini, dan kita persiapkan diri untuk masuk ke minggu depan untuk pelajaran berikutnya. Namun ingat, ketika beraktivitas di luar jangan lupa menggunakan masker ya, yang baik dan benar. Jadi contohnya. Dan kedua, jangan lupa membawa hand sanitizer ketika kalian berada di luar rumah.
Dan ingat, jaga kesehatan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Jangan berkerumun dan hindari banyak orang. Dan salam olahraga, salam sehat buat kita semua. Selamat pagi.